Hai guys, jadi hari ini kita lagi siap-siap untuk mau buat video bareng temanku. Jadi video kali ini yang aku buat itu tentang kamu keterimanya di beasiswa di mana? Ini udah saya udah mulai terus. Aku udah capek. Ini udah belum sih? Hai, halo semuanya, selamat siang. Aku Orin dan dia Edi. adalah teman aku, Edi ya, benar Ya. Edi nggak salah. Oke, so Edi. this is my first vlog video dan dia adalah Great. speaker pertama aku yang hari Wah, ini, iya luar hari ini, biasa ya, saya iya berarti speaker pertama yes, ya. benar, berarti Luar kamu harus biasa. benar-benar Saya pembuka excited, iya. Jadi hari ini aku bakal share ke teman-teman semuanya mengenai tips and trick gimana caranya supaya bisa keterima beasiswa, khususnya di mana keterimanya kemarin? LPDP. LPDP. Pasti kan teman-teman yang ada di Indonesia itu banyak banget ya yang pengen dapetin beasiswa khususnya di LPDP. Sebenarnya itu gampang nggak sih untuk keterima di beasiswa LPDP? Oke. By the way ya guys, untuk beasiswa LPDP ini kan termasuk beasiswa yang fundingnya dari pemerintah gitu. Jadi bisa dikatakan susah-susah gampang. Susah-susah gitu ya. gampang, Susah-susah ya. gampang itu artinya ya kita nggak kemudian harus menganggap itu juga susah, tapi juga tidak menggampangkan. Artinya butuh persiapan, kita harus well prepared. Jadi di semua persyaratan itu memang harus dipersiapkan dengan matang. Yes. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan diri mulai dari aplikasi, kemudian esai, sampai pada misalnya persyaratan kaitannya dengan sertifikat bahasa asing atau bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau saya bilang LPDP ini challenging ya, Challenging banget. challenging dan kalau dilihat dari prosesnya sendiri itu mulai dari seleksi administrasi sampai seleksi substansi itu semuanya itu butuh yang namanya persiapan matang. Matang banget ya. Bener-bener matang. Jadi kalau setengah matang itu nggak bisa guys, Nggak, berarti harus nggak, beneran guys. matang. Kita harus benar-benar matang ya. Iya, tapi nih kalau boleh tahu ya, sebenarnya kalau kita mau ngikutin beasiswa LPDP itu apa memang benar-benar dikategorikan orangnya tuh harus pintar banget gitu atau gimana sih? Oke, itu mungkin pertanyaan yang banyak sekali dilontarkan Iya. oleh orang-orang sekarang ya. Salah satunya mungkin buat mereka yang nonton ya sekarang. Oke. Saya perlu menggarisbawahi ya bahwa yang namanya pintar itu kan juga relatif ya. Masing-masing orang itu punya keunikan sendiri, masing-masing orang punya karakter sendiri, dan khususnya untuk LPDP sendiri karena ini adalah beasiswa dari pemerintah Indonesia khusus untuk putra-putri bangsa. Iya. Jadi terbuka untuk semua orang, semua latar belakang pendidikan, semua disiplin ilmu tentunya, dari Sabang sampai Merauke itu semua bisa untuk kemudian mendaftar untuk sebagai awardee di beasiswa LPDP. Nah, apakah kemudian yang outstanding, berprestasi dan lain sebagainya yang kemudian bisa diterima? Saya berani berkata bahwa prestasi itu banyak ya. Prestasi itu ada banyak lini dan ada banyak macam gitu. Kalau kita menganggap prestasi bidang akademik saja itu saya kira kecil gitu. Prestasi itu luas. Kadang kalau kita menjadi misalnya aktivis di organisasi, kemudian bisa membuat sebuah inisiator, penggerak sosial, saya kira itu lebih berprestasi lagi ya. Wah, gitu ya. Jadi saya berarti. kira definisi dari prestasi dan juga orang-orang pintar itu sekarang cair gitu. Kita bisa kemudian mendefinisikan bahwa orang-orang yang penggerak sosial, kemudian aktivis di luar sana, mereka itu berprestasi di bidangnya masing-masing. Oke, berarti jangkauannya luas ya. Iya. Arti kata pintar tadi itu jangkauannya luas pemirsa. Betul sekali. Itu jangkauannya bisa jadi 3G atau 4G. Oke, Right. selanjutnya nih, kalau misalnya kamu kan tadi kamu bilang kamu tuh butuh esai ya tadi, itu persyaratan Ya. utama juga. Nah, kalau Edi sendiri nih, Mas Edi sendiri kira-kira waktu buat esainya itu membutuhkan waktu berapa lama Esai ya. dalam pembuatan esai? Kalau esai sendiri kemarin kurang lebih 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Ya, sekitar 2 bulan. Itu kamu fokus beneran untuk esai beneran atau kamu punya Oke. hal-hal yang lain yang harus dilakukan? Aktivitas 2 lain? bulan ini saya
optimalkan untuk membuat esai dan juga untuk persiapan bahasa Inggris ya. Jadi istilahnya itu udah include untuk persiapan bahasa Inggris. Jadi tidak hanya menyusun esai tapi juga persiapan bahasa Inggris. Bahasa Inggris terutama TOEFL atau IELTS ya. Kemudian untuk yang esai sendiri saya kurang lebih itu mempersiapkannya sehari kurang lebih sejam atau 2 jam saya kemudian koreksi esainya karena memang esai itu butuh waktu yang cukup banyak ya untuk kemudian melihat kembali apakah kemudian tulisan kita itu udah benar-benar sesuai atau belum, kemudian udah nyaman dibaca. Bahasa Inggris ya itu ya? Inggris esainya? Untuk esainya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Okay. Jadi kemudian saya kira esai ini adalah hal yang paling sentral ya, jadi inti. Jadi kalau bisa kita mempersiapkannya dengan matang karena itu first impression untuk interviewer untuk menilai kita. Seberapa menarik kita, seberapa unik kita itu dari esai kita. Ya. Mulai dari rencana studi, kemudian sukses terbesar dalam hidup, kontribusi itu semua harus tertuang di dalam esai itu. Ya, dan juga harus setidaknya punya kenyamanan baca, faktor kenyamanan baca. Nah, inilah yang kemudian menjadi menarik gitu. Karena bayangkan ya, pelamar itu kan ribuan ya. Oh, jadi saingannya kamu sampai sempat ribuan orang ya? Iya, sebenarnya kalau saingan nggak ada saingan, cuman pendaftar itu sangat banyak. Banyak banget. Dan juga interviewer dan tim penilai itu kan banyak membaca esai orang. Nah, kalau kemudian esai kita kurang menarik itu jadinya kok kayak monoton dan lain sebagainya. Jadi kita optimalkan bahasa yang kita berikan itu mengalir, lugas, kemudian nyaman dibaca dan juga tentunya menginspirasi orang. Harus menginspirasi. Ya. Jadi istilahnya kalau misalnya esai itu kayak kita kan ada pepatah bilang don't judge book by cover ya, by its cover. Jadi kalau ibaratnya itu hal yang paling pertama gitu yang dilihat. Jadi harus benar-benar dijudge-nya dari esainya duluan gitu. Great. Tapi that's the point. Oke, itu poinnya tadi. Pertanyaan selanjutnya ini masih ya. Apa nih? Masih refresh ya, maksudnya otaknya masih refresh karena kan udah siang, takutnya nanti nggak fokus ditanya. Jam berapa sih ini? Jam berapa? Ini sekitar jam 1:30, bentar lagi dulu ya. Iya. Lanjut. Kita lanjut dulu. Oke, selanjutnya kamu kan keterimanya tuh di S2 ya, LPDP. Tadi belum dikasih tahu ya sama pemirsa kamu S2 LPDP-nya di mana? Oke, ngomong-ngomong, jadi awalnya itu memang rencananya ke luar negeri ya, ke Lund University, Swedia. Sudah dapat LOE walaupun masih conditional ya, belum unconditional. Tapi karena ada family issue yang kemudian membuat saya memutuskan untuk mengambil di dalam negeri ya gitu. Jadi saya batalkan yang di luar negerinya, kemudian saya pindahkan ke yang namanya UGM gitu. UGM. Berarti lulusnya di UGM ya? Ya, UGM jurusan sosiologi. Ya, kenapa sih kamu ambil sosiologi? Itu dari S1-nya sosiologi? Yes, of course. Jadi S1 saya tuh pendidikan sosiologi. Oke, di mana? Di UNY. S2 magister sosiologi di UGM, Visipol UGM. Jadi istilahnya linear dengan S1 saya nih kan. Kalau misalnya dulu sih pengennya tuh jadi dosen gitu ya. Jadi kalau sebisa mungkin bisa linear dari yang S1 kita apa, kemudian S2-nya apa. Beda gitu ya. Tapi ternyata tetap ngambilnya sosiologi. Karena udah one heart banget ya sama sosiologi. Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ya. Masyarakat aja dipahami. Ya. Apalagi kamu. Oke, selanjutnya nih, gini loh Ed, kalau misalnya kamu kemarin udah dapetin beasiswa LPDP nih, sebenarnya keuntungannya itu apa sih dapetin beasiswa LPDP itu keuntungannya apa? Yang benar-benar paling kamu rasain paling bermanfaat banget buat kamu? Oke. LPDP semuanya kan kita di cover nih ya, mulai dari living allowance, kemudian beasiswanya juga menyangkut yang namanya SPP dan lain sebagainya. Saya kira yang paling penting adalah atmosfer dari lingkungan atau keluarga dari LPDP itu sendiri. Itulah yang kemudian saya kira susah
susah diutarakan gitu ya. Saya sampai Susah ya bingung gitu. diutarakan. Jadi lingkungan karena keluarga LPDP itu bener-bener keluarga yang kalau saya bisa definisikan mereka saling punya